Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dari 3 TK ya Bu ya, TK Aisyah TK Negeri Pembina Sibolga, TK Aisyah Bustana Alfa Sibolga Kota, TK Aisyah Bustana Alfa Sibolga Selatan. Terima kasih Ibu-Ibu telah menghadiri kegiatan yang kami adakan pada kesempatan ini, dan kami sayangi rekan-rekan teman yang telah berhadir, teman seperjuangan dari 3 sekolah ya Bu ya, dan saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sibolga. Baik, tata tertib acara kita pada siang ini yaitu pembukaan dari protokol. Saya sendiri nanti berlangsung dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Pardede. Kepada Ibu Pardede kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu-ibu kami persilakan duduk kembali. Baik ibu-ibu sekalian, untuk mendapatkan berkah dalam kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Masalah kita ke acara berikutnya yaitu kata sambutan dari mewakili kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Saud Raja Gugu SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Siang Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Kami dari pihak sekolah sebagai kepala sekolah berterima kasih atas kegiatan ini yang dilaksanakan oleh ibu-ibu tim penggerak. Nah, kami hanya berdoa dari kepala sekolah, Ibu Ira, Ibu Medarni, mendoakan supaya sukses. Apapun yang dipelajari, apapun yang diterima, pembelajaran dari tim penggerak atau nantinya menjadi berhasil, menjadi tercapai cita-citanya nanti, menjadi orang-orang ibu dan nanti menjadi penggerak pembelajaran di sekolah TK Kota Sibolga.
Mudah-mudahan kegiatan ini berbuah yang baik dan berhasil dan tercapai apa yang ditugaskan dari tim penggerak Kota Sibolga supaya terlaksana. Hanya itu yang bisa kami berikan waktu dan tempat dan mendoakan agar ibu-ibu berhasil nanti dan tercapai dengan nilai baik. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dari Sekolah Aisyah Sambas dengan Kota dengan Damai. Apapun penerimaan kami tadi kurang lebih ada yang kurang pas, kami dari pihak sekolah kami mohon dimaafkan. Dan kepada Ibu Nelti, kepada Ibu Mega, Ibu Nelti, Maya sebagai timnya, berjuanglah ya Bu, dan berhasil. Nanti kalau sudah berhasil, nanti ilmu-ilmu itu diterapkanlah ke guru-guru yang mau mengikuti guru-guru penggerak. Jadi terima kasih, sehat selalu ya Bu selama mengikuti. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dengan kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya kita lanjut dengan pemaparan presentasi. Iya, selamat siang Ibu-ibu. Iya, kurang semangat Ibu. Walaupun siang tapi tetap semangatnya pagi ya Bu. Selamat siang Ibu-ibu. Siang Bu. Iya, syukur alhamdulillah. Kami mohon izin ya Ibu-ibu. Di sini kami akan membagi kegiatan guru penggerak angkatan ke-7 Kota Sibolga. Jadi kami dari grup TK Kota Sibolga mewakili dari angkatan 7 untuk memberikan berbagi aksi nyata, berbagi ilmu. Jadi di sini kita kami bukan menggurui ya Ibu. Jadi di sini kita saling berbagi ilmu, saling bekerja sama, berkolaborasi dengan ibu-ibu semua. Nah sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolahnya ada 3 ya Bu ya. Dari Jalan Ibu TK Aisyah Jalan Damai, Ibu Ira, Ibu Kepala TK Pembina, dan juga Ibu Kepala TK Aisyah Sibolga Kota. Nah sebelum kita mulai acara membagikan aksi nyata ini dengan budaya positif. Nah ini kami ada modul pembelajaran kami tentang budaya positif. Nah kita mulai saja ya Bu biar tidak menghabiskan waktu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul budaya positif. Di sini terdiri dari 6 ya. Di sini terdiri dari 6. Modul budaya positif terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar disiplin ya. Nah, positif. Yang kedua positif. Yang ketiga itu motivasi diri manusia ya. Dan yang keempat kebutuhan manusia. Dan yang kelima posisi kontrol ya, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, 7 sebenarnya yang salah ketik ya Bu ya. Dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah modul budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah kita ya Bu ya, sekolah kita masing-masing. Nah, di sini ada pembelajaran paradigma baru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kira-kira Ibu guru
Apa disiplin positif? Ada yang di tanggapan Ibu? Coba dulu dari Ibu apa ya? Ibu Nur, disiplin positif Bu. Iya, menurut saya disiplin positif itu sesuai dengan apa yang kita terapkan kepada anaknya. Itu maksudnya Ibu ya. Maksudnya disiplin yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak, seperti apa yang telah kita lakukan setiap hari, seperti sekarang ini masuk ke lingkungan sekolah tanpa diantar lagi oleh orang tua, terus menyalam guru, ya sudah bisa kembali menyalam guru, terus membuang sampah pada tempatnya, baik itu di dalam kelas maupun di halaman. Oke, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nur. Kira-kira ada lagi Bu tanggapan yang lain? Dari Ibu kepala sekolah? Pas, alhamdulillah. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang, dan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, terima kasih Ibu Nur, pendapat Ibu Nur. Nah, sebenarnya ini seharusnya inilah yang harus kita tanamkan di sekolah. Tapi alhamdulillah di TK terutama itu sudah termasuk kita masukkan ke budaya, ke disiplin positif. Karena memang itu kita laksanakan setiap hari. Beda sama sekolah-sekolah SMP. Nah, jadi setelah kita mengikuti guru penggerak ini, guru-guru SD, SMP sudah mulai berbaur dengan melakukan budaya positif dengan melaksanakan disiplin positif. Lanjut Bu Mek. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita apa? Nah, tujuan kita ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini Bu, kalau tidak ada memang disiplin diri untuk diri kita, bagaimana kita menerapkan kepada anak kita? Nah, seperti itu ya Bu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini Bu, seringkali terjadi di lingkungan kita ya, di lingkungan sekolah kita. Karena kenapa Bu? Terlalu banyak ancaman kepada murid. Ya, tapi alhamdulillah kalau di TK tidak ada seperti itu ya Bu. Ya, alhamdulillah. Lanjut Bu Mek. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ini kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator atas pemaparannya. Untuk disiplin positif, kira-kira ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan Bu. Ya, saya rasa tidak ada ya pertanyaan pada hari ini. Baik, kita lanjut. Untuk materinya akan dilanjutkan oleh Ibu Megawati Sinaga SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Maya.
Terima kasih kami ucapkan juga kepada ibu-ibu yang sedia membantu kami untuk mensukseskan acara ini. Masih semangat ibu-ibu? Karena ini jam rawan ya kan Bu, belum makan atau mengantuk. Baiklah kita lanjut. Selain disiplin positif tadi, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita itu ada 5 Bu. Bertahan hidup. Kita dituntut untuk bertahan hidup dalam bertahan hidup, mencari nafkah, untuk tempat tinggal, dan selanjutnya cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang di dalam hidup. Kalau kita tidak punya cinta dan kasih sayang, mungkin hidup kita akan susah ya kan Bu. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasannya maksudnya di sini kita bebas untuk beraktivitas, untuk melakukan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, tapi bebas tetap dalam aturan-aturan norma agama dan negara. Selanjutnya, kesenangan. Ini yang paling utama. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, kita butuh kesenangan. Dan selanjutnya lagi, kekuatan. Kita harus memiliki kekuatan supaya kita dan keluarga kita tetap bertahan hidup baik di masyarakat maupun di dalam negara. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita jadi guru, motivasinya kita apa? Itulah yang memotivasi kita jadi guru sampai kita bertahan selama ini, ya kan Bu? Kita di sini udah lama kan jadi guru Bu. Termasuk juga kami memotivasi kami dalam melaksanakan CGP biar kami tetap berkembang dan pengembangan diri. Juga kami harapkan kepada ibu-ibu yang belum mendaftar, kami harapkan untuk selanjutnya ibu-ibu mendaftar juga supaya bisa seperti kami menyusul. Semangat ibu-ibu. Semangat. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa kita selama ini kita motivasi kita, mengapa kita melakukan sesuatu? Supaya tidak dimarahi, supaya tidak ataupun supaya takut tidak cair, ya kan Bu? Jadi inilah ya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Inilah yang paling rendah Bu. Mungkin di dalam diri juga tertanam, bukan di saja ya kan Bu. Ini yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Setiap kita berbuat ataupun siswa cepat datang karena takut dimarahi guru. Memang kalau kita di TK, alhamdulillah ya kan Bu, anak-anak itu karena masih polos, jadi masih senang bermain. Kalau di tingkat yang lain mungkin ini sudah tercapai. Lanjut Bu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin diri yang positif. Inilah dia yang teratas di dalam diri kita. Kesadaran diri. Sekarang memang mungkin banyak yang ini sudah terhapus ataupun jauh dari diri, terutama siswa. Mungkin kita rasakan juga untuk anak kita sendiri ya kan Bu. Susah untuk kesadaran dirinya, harus begini, harus kita atur. Ini konsep
disiplin dengan identitas gagal. Selama ini kita merasa hukuman itu mendisiplinkan diri sudah efektif. Rupanya salah, gagal rupanya hukuman itu. Karena hukuman itu bisa merasa menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid atau diri takut. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, merasa rendah diri karena sering kita hukum, merasa takut. Dan yang kedua, selama ini juga kita merasa mendisiplin anak itu dengan cara penghargaan, kita beri hadiah. Rupanya juga itu tidak efektif, tidak bagus, ya kan Bu? Tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan maksudnya kalau anak yang sering kita beri hadiah, dia melakukan disiplin ataupun kebaikan, bisa jadi anak yang tidak sering dapat hadiah, bisa jadi benci sama kawannya itu. Jadi itulah dia merusak hubungan, mematikan kreativitas. Sementara ada anak yang dia menonjol, ada anak yang dia tidak terlalu menonjol, tidak memperhatikan. Jadi akhirnya anak yang menonjol, yang selalu kita yang tidak menonjol, kita perhatikan. Menghukum dengan sistem ranking. Rupanya Bu, kita dapat ranking itu hukuman, bukan suatu prestasi, ya kan? Kita selama ini bangga, ya kan, anak kita dapat ranking, dapat piala, dapat trofi, dapat piagam. Rupanya hukuman, karena bisa mengakibatkan dalam diri sombong, tinggi hati, tidak mau berteman dengan kawannya yang mungkin belajarnya di bawah dia, dan selanjutnya merampas hak menghargai diri. Rupanya dapat penghargaan itu. Selama ini kita senang, ya kan Bu, kita dapat penghargaan, dapat uang, dapat trofi, maupun kita buat lagi lemarinya, anak kita itu lemarinya dari kaca cantik-cantik, ya kan Bu. Lanjut Bu. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Konsekuensinya baru perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang paling bagus yang inilah, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini siswanya sudah dewasa, sudah mulai mempunyai kesadaran diri. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya atau memegang kontrol. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Kalau dia lagi berhasil, dia lagi tidak berhasil, dia sudah bisa memegang kontrol dirinya, ataupun kawannya ada bersalah sama dia, dia sudah bisa memegang kontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sadar diri, siswa itu jika berkelahi sama kawannya, tahu dia kesalahannya. Jika dia membuat suatu masalah dengan tahu dia kesalahan, sadar diri tanpa kita marah-marah, tanpa kita bentak-bentak, dia sudah sadar apa yang kesalahan tentang dirinya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ada sudah pas? Baiklah, selanjutnya kami serahkan. Karena selama ini kan di SD juga, di SMA kan ada ranking. Memang di dalam 2 tahun ini nggak ada lagi ranking. Tetapi di pribadi saya, karena Pak saya sudah sekolah, baru ini saya tahu ada hukum ranking. Karena saya berikan penilaian atau saya berikan semangat untuk Pak saya yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, siapa yang dapat juara itu tetap di dalam yang 3 tahun ini saya kasih 1 juta.
untuk Pak Hopu saya kalau dapat ranking. Mudah-mudahan karena itu menjadi memotivasi untuk Pak Hopu jadi rajin belajar dan orang tuanya pun jadi semangat juga memberikan semangat. Jadi karena yang saya buat itu begitu mendorong dan memotivasi menjadi dapat ranking. Sementara itu adalah hukum, ada tadi hukum ranking tidak bisa dibuat. Jadi kayak mana caranya saya buat untuk memotivasi cucu saya ini supaya jangan lagi saya bilang siapa kalian dapat ranking 1 sampai 5 besar dapatin, dan sudah terlaksana dan saya menilai itu menjadi dorongan untuk orang itu. Jadi maksud saya di situ bagaimana caranya saya mengharapkan supaya jangan dibuat dan jangan saya bilang ranking 5 besar hanya pribadi. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Memang Bu, selama ini kita kan Bu, hukuman ranking itu atau konsekuensi itu kita menganggapnya motivasi. Mungkin orang tua juga termasuk saya juga kayak gitu Bu. Di sini Bu, kita juga, kami pun kemarin waktu belajar modulnya juga Bu, ternyata ranking itu pemberian hadiah itu salah loh. Kita kemarin semangat kan Bu, itu dia benar. Rupanya ternyata salah loh. Di situ Bu dijelaskan kita terus memotivasi anak, terus kita membuat kesadaran di diri anak itu, biar dia mau belajar dari dirinya, dari hatinya, bahwa tidak pun dia dapat, tidak pun dia kita janjikan, dia tetap mendapat. Terus kita berikan berpengertian. Itulah dia Bu tadi, motivasi di dalam diri itu. Kita kasih pengertian, dan tidak salah juga Bu kalau kita kasih, tapi itu sudah di belakangnya. Kalau anaknya duluan sudah mendapatkan tanpa kita beritahu, dulu dia dapat uang, dia sudah dapat ranking, tidak salah kita mengasihinya Bu. Itu termasuk hadiah ataupun bonusnya. Cuma memang jangan utamanya kita beritahu. Jangan utamanya kita beritahu, nanti kamu 1 sampai 5 kasih 1 juta. Terus saja Bu, kita motivasi. Ibu motivasi saja Pak Hopunya juga udah dapat dia ranking itu tanpa Ibu embel-embel, tidak salah Ibu mau ngasih tahunya. Cukup Bu. Terima kasih. Lanjutnya kepada rekan kami Ibu Maya Saripan Gabihan SP. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi sudah ada budaya positif, terus ada tadi masalah restitusi hukuman. Nah, ini tentang pendekatan restitusi. Ini hal langka ya Bu. Kami juga baru tahu selama mengikuti calon penggara ini ya, baru tahu apa itu restitusi sebenarnya. Memang ini sudah kata-kata yang umum, tapi bagi kita ini hal yang langka. Banyak mungkin di kita searching ini sudah ada apa itu restitusi. Namun dalam penilaian, dalam melihat perkembangan anak, restitusi ini merupakan hal yang langka bagi kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama Ibu-ibu. Pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini perlu kita garisbawahi, membentuk karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini itu dari kesalahan-kesalahannya tadi. Kita tidak boleh memberikan hadiah, hukuman, ya. Jadi kita di sini sebagai guru harus memberikan dia tindakan melalui restitusi tadi. Nah, apa itu ciri-ciri restitusi Bu? Bukan menebus kesalahan. Contoh, kalau kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, Ibu tidak akan menghukummu. Itu menebus, ada tebusan. Kalau ada kata kalau kan Bu, itu ciri-cirinya. Jadi kalau di restitusi itu tidak ada kata harus kalau, kemudian memperbaiki hubungan. Nah, restitusi itu cenderung memperbaiki hubungan seperti yang dikatakan Bu Mega tadi,
memperbaiki selama ini hubungan antara siswa yang tidak mampu dan mampu menjadi lebih baik dengan ada kata-kata atau kalimat penguatan dari guru, ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita memberi tawaran kepada anak, bukan paksaan. Kamu jangan lagi terlambat ya, harus ya. Itu paksaan, Bu. Jadi kita tawaran. Begini nak, ibu ada tawaran. Kalau ada dua, contoh tawarannya, bisanya kamu datang lebih tepat waktu, atau kalau seandainya terlambat, kira-kira bisanya dikasih alasan yang lebih baik. Itu tawaran. Pasti akan, iya Bu, tidak merasa bersalah ya Bu. Karena kenapa? Kita tidak sebagai penghukum, nah, tapi memanusiakan dia dengan restitusi tadi, menguatkan karakternya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari kebutuhan dasar anak itu apa? Lalu kita mencari tindakan. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar yang harus dimiliki anak itu, jadi kita bisa mencari, oh anak ini sepertinya tidak boleh saya tindakan yang seperti ini. Ternyata dia secara psikologis saya harus begini. Jadi kita seorang guru juga bisa, kita kan sudah tahu karakter anak kita di dalam kelas masing-masing berbeda-beda kan Bu. Jadi sebagai seorang guru yang memiliki ilmu pedagogik, berarti sudah bisa mencari tindakan untuk bermacam-macam karakter anak di dalam kelas tadi. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Seperti yang saya jelaskan barusan ibu-ibu. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita menguatkan anak, kita cari solusi dari permasalahannya. Begitu. Next. Nah, ada perbedaan konsep disiplin pada kasus anak tidak mengerjakan PR. Ini kita anggap sajalah, memang kita di TK tidak menekankan PR, tapi kita angkat sebuah kasus bagi anak yang tidak mengerjakan PR. Di sini ada konsep disiplin tadi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana ciri-ciri yang kata-kata atau kalimat hukuman? Kalimat hukuman itu biasanya cenderung guru menghukum anak berdiri di depan kelas. Jadi kalau kebiasaan kita waktu sekolah dulu, yang guru kita kalau kita nggak ngerjakan PR, menghukum kita berdiri di kelas, itu ternyata pada saat ini zaman sekarang itu salah. Ya Bu ya, karena sesuai dengan zaman dan kodratnya ya. Guru menghukum anak berdiri di depan kelas, itu hukuman. Guru marah dan murid harus takut. Jadi kalau orang guru kita dulu kalau marah, kita cenderung takut kan Ibu? Karena kenapa? Takut. Kalau sekarang tidak Bu. Karena kenapa? Murid itu sekarang harus kita anggap sebagai teman. Karena perkembangan teknologi yang duluan mereka cepat ketahui karena adanya gadget. Masing-masing laptop itu bukan hal yang mahal lagi, bukan hal-hal orang-orang tertentu, merupakan menjadi kebutuhan. Bahkan kita guru diwajibkan seharusnya memiliki IT. Karena kenapa? Sesuai ke eranya, era 2000, perkembangan zaman tadi. Baik, masuk kita ke konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Hukuman juga ya, termasuk hampir beda-beda tipis hukuman dengan konsekuensi tadi Ibu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormatinya. Di sini restitusi tadi. Restitusi, guru menanyakan apa permasalahan anak. Apa masalahmu nak? Sehingga kamu tidak mengerjakan PR. Itu kalimat-kalimat restitusi. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas. Ibu-ibu, saya harapkan mulai saat ini dan seterusnya kita sebaiknya, saya bukan menggurui, namun mari bersama-sama mengubah pola cara mengajar kita yang dulu dengan yang sekarang. Jadi alangkah baiknya pada awal masuk sekolah kita membuat kesepakatan kelas. Yang dulu kita
buat biasanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya dilakukan oleh sepihak. Itu cenderung ke guru. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu aturan guru, bukan ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu terjadi antara dua belah pihak, antara warga kelas. Warga kelas itu adalah anak dan guru. Jadi di sini anak dan guru bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kira-kira, contohnya, kira-kira anak ibu kita ini sudah anak TK ya, kita sudah sekolah TK, sudah pakai baju sekolah, udah abang-abang, udah kakak-kakak. Nah, biar sekolah kita cantik, biar kita belajar nyaman, kira-kira apa yang harus kita buat di kelas kita? Saya Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan ya Bu. Oke, Ibu tuliskan atau bisa Ibu buat bergambar. Karena kenapa? Anak TK kan belum bisa baca ya Bu ya. Buat bergambar. Bu, saya mau gambar ini ya Bu. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke, buat. Pak, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menggunting baju teman. Karena kita ada pelajaran menggunting. Dibuat keyakinan kelas. Nah, sesuai sudah dirangkum ibu-ibu, sudah dirangkum beberapa pendapat kita bersama anak dan guru, itu yang akan kita tempel yang dimana yang lebih terjangkau pada anak yang bisa melihat gambar itu. Itu namanya keyakinan kelas. Peraturan kelas tidak berlaku lagi. Baik. Kemudian di sini guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Kita sebagai guru bukan sebagai antara orang tua dan murid saja, namun kita berusaha sebagai temannya, ya, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Di sini juga guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, kita sebagai guru harus memiliki 5 kontrol ya Bu, kontrol restitusi, yaitu kita bisa jadi penghukum, kita bisa sebagai pemantau, kita bisa membuat merasa bersalah, kita bisa sebagai teman, kita sebagai manajer atau pimpinan. Saya rasa sampai di sini ada mau ditanyakan? Ada pembuat merasa bersalah? Ya, di sini perlu saya tekankan penjelasan saya tentang pembuat merasa bersalah ini dalam tanda kutip bukan membuat anak merasa secara negatifnya terganggu mentalnya kan karena dia merasa bersalah. Di sini kita nanti saya jelaskan bagaimana kalimat merasa bersalah itu. Penghukum tadi kalimatnya kamu selalu saja terlambat, pasti selalu telat datang. Itu menghakimi, menghukum anak. Kemudian jika kita sebagai pemantau itu kita mengawasi kan Bu kalau pemantau itu. Terus apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan peraturannya? Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya? Itu kalimat sebagai pemantau. Jadi pembuat merasa bersalah tadi kalimatnya lebih mendekati seorang jiwa keibuan dengan anaknya. Kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Iba dia kan Bu, sedih dia. Dari situ dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Terus ada lagi. Kamu kenapa senang kali mengecewakan ibu? Nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh Nak. Itu kalimat yang membuat si pelaku atau si pelajar siswa kita merasa bersalah. Nah sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Ibu juga waktu sebesar kamu pernah melakukan kesalahan yang sama. Namun kita tidak boleh melakukannya lagi ya Nak, harus diperbaiki kesalahannya ya. Itu peran kita sebagai guru, sebagai teman. Kemudian sebagai manajer atau pemimpin, kita panggil anak ke ruangan kita. Kemudian kalimat apa yang biasanya kita ucapkan kepada anak? Apa kamu mengetahui kesalahanmu? Tahu kamu apa salahmu? Ibu panggil ke sini. Gitu. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Setelah kita tanyakan kesalahannya apa, jadi kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu? Gitu. Oke, next.
Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di dalam kelas. Berarti Bu, keyakinan kelas ada. Berarti secara apanya? Keyakinan sekolah. Saya tanya dulu Ibu, saya dulu bertanya. Biar agak semangat kita dulu. Kira-kira kalau keyakinan kelas itu warga kelas. Jadi kalau keyakinan sekolah Ibu-ibu, kira-kira siapa warganya itu Bu? Kesepakatan siapa saja itu Bu? Mohon Ibu Suri beri tanggapannya Bu. Keyakinan sekolah atau ibu-ibu yang lain Bu? Silakan Bu Leli, keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah mungkin dengan orang tua murid. Boleh. Dengan guru-guru, dengan ya kepala sekolah, kesepakatan kita, kan? Gitu, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh boleh Bu, silakan Bu. Iya, sedikit saja Ibu Maya. Sesuai dengan restitusi yang tadi, di situ kan ada kesepakatan antara kita dengan anak. Udah disepakati, contohnya anak-anak minta, dia kan tidak mau Ibu yang mau kesepakatan di kelasnya seperti ini. Biasanya anak ini sudah disepakati besoknya sampai dalam kelas. Apa yang harus dilakukan di situ Ibu Maya? Apakah dengan menghukum atau dengan apa? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Untuk saya tanggapi dulu dari Ibu Leli. Ibu Leli jawabannya sudah mendekati dan saya rasa sudah bagus. Ya, itu kesepakatan sekolah, kepala sekolah, orang tua, guru, lingkungan, dan stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder itu seperti kebersihan, jika ada bagian kebersihan sekolah, kesepakatan sekolah. Seperti Bu yang piket, nah itu kalau apa yang piket harus menunggu di depan pagar. Itu kesepakatan sekolah. Terima kasih Bu. Dan kepada Ibu Nur, kita anak TK sudah buat kesepakatan kelas melalui bergambar untuk anak TK. Kita di situ ada anak yang membilangkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, yang bersangkutan besoknya melakukan kesalahan atas dari pendapatnya itu. Bagaimana kita sebagai guru? Nah, kembali tadi ke restitusi nanti. Nanti pertanyaan Ibu akan terjawab melalui segitiga restitusi. Ya Bu, kita lanjut. Nanti saya apakan? Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ke yang konkret. Ya, dari yang sudah disepakati tadi menjadi diaplikasikan, menjadi kenyataan, itu artinya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi ya ide-idenya Bu. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya meninjau dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu bisa diubah. Misalnya sudah tidak berlaku lagi, ibaratnya anak-anak sudah patuh, sudah mengerti dengan keyakinan kelas ini. Rasanya yang perlu untuk kami terapkan lagi masih banyak, karena masih ada anak lagi yang suka mengganggu temannya. Nah, itu bisa kita lakukan dalam pergantian semester. Umpamanya selesai semester pertama. Nah, anak-anak ibu, kita udah semester 2. Anak-anak ibu sudah mematuhi keyakinan kelas yang kita buat yang lalu. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu kasih pendapat dulu saya untuk keyakinan kita di semester 2 ini. Keyakinan kelas kita semester 2 ini kira-kira apa ya? Bisa. Anak ibu udah tahu menggambar, silakan nak gambar apa atau yang udah bisa
mengungkapkan langsung, Bu, beginilah Bu, kita di kelas begini, boleh ya Bu ya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Di dalam membentuk suatu keyakinan sekolah dan kelas itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar agar semua dapat melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kata negatif menjadi positif. Contoh, yang berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Jadi ada perbedaan dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas sering kita temukan jangan, tidak boleh kan gitu. Jadi kalau di keyakinan kelas bahasanya lebih ke positif. Dia seperti yang berlari diganti dengan kata berjalan di kelas, ya, berjalan di kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah dan disetujui secara bersama-sama. Keenam, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini dia Ibu Nur. Pertanyaan Ibu tadi bisa kita sesuaikan dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama dari masalah yang tadi, kita perlu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh, kamu tentu punya alasan. Gini, anak tadi, contoh kita boleh nama anaknya tadi si Joko. Joko kan buang sampah tadi Ibu tengok sembarangan. Tentu apalah alasan Joko buang sampah nak sembarangan? Itu kalimat-kalimat memvalidasi tindakan. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, setelah distabilkan, kita memvalidasi tindakan. Joko tahu itu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Sudah Bu. Ya, setelah kita validasikan, jadi apa alasannya nak? Kenapa dibuang sampah sembarangan sayang? Begini Bu, begini tadi buru-buru, nggak nampak tong sampah Bu, kepenuhan kan sampah. Macam-macam mungkin ada jawaban dari anak kita tersebut. Setelahnya itu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal, ya. Jadi di sini Bu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu menanyakan kembali. Nah, coba dulu ingat keyakinan kelas apa saja yang sudah kita buat. Sebutkan dulu nak. Kalau sudah disebutkannya, jadi setelah sudah tahu kan keyakinan kelas kita, seterusnya tindakan apa yang harus Joko lakukan? Ya Bu, nggak mau lagi Joko buang sampah sembarangan. Joko pun mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu. Inilah yaitu perjalanan segitiga restitusi tadi. Terjawab Bu Nur? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini Bu ada kegiatan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar sekarang yang dulunya kita harus memaksa anak kalistung, ya kan? Kita bisa sesuai kodratnya. Di sini ada tampilan anak TK Negeri Pembina ya sedang menonton di layar tancap, bahasa dulu namanya, ya, di layar tancap. Mereka menonton di layar Infokus, ya, menonton bersama. Kemudian ini kami dari TK Asia cabang Sibolga Kota memberikan. Di sini saya mengajak anak mengekspresikan dirinya ketika memberikan sesuatu pada temannya. Ada yang buat kayak ini, ada begini, bermacam-macam. Berarti kita memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi, mengembangkan bakat, minat. Oh ada ternyata bakatnya Bu
yang suka bergaya membuat karya dari jari-jarinya gitu. Yang ke gambar ketiga ada gambar dari TK Asia Sibolga Selatan, guru penggerak kita juga dari Kota Sibolga, dan tujuh Ibu Mega. Di sini Ibu Mega saya lihat sedang mengarahkan anak di lapangan sambil memberikan nyanyian baru mungkin, ya kan? Memberikan pertanyaan atau memberikan anak kesempatan untuk mengeluarkan yang apa yang di dalam hatinya. Baik, next. Terima kasih. Untuk ini ada yang mau dipertanyakan sebelum kita tutup? Ada ibu-ibu? Iya, silakan Bu Ade. Begini Bu Maya, kan tadi ada cerita tentang anak masalah terlambat. Jadi kita kadang begini, anak itu diwakil dari orang tuanya. Orang tuanya yang buat terlambat. Jadi kita sudah komunikasi sama orang tuanya supaya anak jangan terlambat. Anak ini kan bagaimana? Dia kan orang tuanya faktor orang tuanya nggak bisa mengantar cepat. Jadi anak ini dia merasa bukan salah saya terlambat. Ini orang tua saya terlambat. Jadi bagaimana sikap kita pada anak itu? Kita sama mamanya tidak bisa cepat saya mengantarnya begini, angkut payah dan sebagainya lah ya kan. Sedangkan anak itu kan dia tetap bisa orang yang terlambat, padahal bukan itu kesalahannya. Jadi apa yang akan dilakukan pada anak ini? Karena bukan kesalahannya. Apa maksud tidak tindakan tidak pada apa anak itu sudah diberi hukuman atau apalah begitu? Baik, terima kasih pertanyaan bagus dari Bu Ade. Seperti yang telah dijelaskan rekan-rekan saya tadi dan saya tambahkan tadi bahwa pada saat ini kita tidak ada mengadakan lagi hukuman, namun lebih ke restitusi, lebih hukuman ke restitusi. Dan kita sudah tahu permasalahan anak tersebut berarti kesalahan tidak berasal dari anak tersebut. Ibu sudah melakukan konfirmasi kepada orang tuanya sudah diajak Bu bicara empat mata. Jadi anak ini selalu nggak pernah tadi cepat datang ke sekolah. Iya, karena mungkin keadaan Bu kita tidak dapat menyalahkan, mungkin kondisinya memang seperti itu. Namun di sini peran kita kalau menurut saya atau ada tambahan dari ibu-ibu yang lain juga, ibu kepala. Tapi kalau menurut saya kita di situ memberikan penguatan karakter bagi anak. Kita di situ memberi pengertian kepada teman-temannya agar tidak menghibur mengejek ya, karena ini Siti ini terlambat jauh rumahnya nak. Dia kuatkan karakternya di depan di warga kelasnya bahwa dia tidak diapa, dan dia pun memberikan ibu guru nggak menyalahkan aku gitu. Kalau seandainya ibu sudah memberikan pengertian kepada anak, kepada orang tua, ya Bu, batas kita sebagai guru hanya sampai di situ. Nggak mungkin kita, Bu kayak gini loh, kita Bu kayak bagaimana kalau ibu lebih cepat ngantarnya Bu? Mohon kerjasamanya. Kalau sudah semuanya itu tidak berlaku Bu, kita sebagai guru hanya menguatkan karakter anak, membuat dia tidak merasa terpojok. Ada yang ditambahkan Ibu? Cukup ya Bu ya? Oke. Bu, sebelum pulang kita dulu semangatlah kita menghadap keluarganya. Iya. Semangat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya Bu ya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kegiatan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf.